Shalom semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya berkata luar biasa. Sebelum kita memulai persekutuan kita P3 pada malam hari ini, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita lebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami di saat seperti ini, di situasi seperti ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Dan biarlah pada malam hari ini kami mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan melalui persekutuan ini secara online ya Bapa, dapat memberkati ya Bapa di luar dari P3 MI Karmel tersebut ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita angkat pujian yang berjudul Jangan Lelah. Bekerja ya Tuhan, tidak boleh ada kata lelah, karena Roh Kudus yang mengajar dan menopang kita. Jangan katakan lelah, karena Tuhan beserta kita dalam keadaan apapun. Mari kita nyanyi, jangan lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah, bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap baru di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap baru di atas dasar iman. Sekarang mulai sekali lagi menyanyikan. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah, bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas. Rasakan tanah bergelombang, rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas iman, menjadi siap dibangun di atas, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan lagi pujian yang kedua,
Tuhan di hidupku. Di telapak tangan kita tertulis nama Tuhan. Dan sebaliknya, di telapak tangan Tuhan tertulis nama kita. Di dalam genggaman Tuhan seluruh hidup kita. Kita punya Bapa yang tak pernah melupakan kita. Tuhan di hidupku. Di telapak tangan tertulis nama Tuhan. Di dalam genggaman seluruh hidupku. Selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah dari Evangelis Purnama. Kami persilakan. Shalom semuanya, hari ini saya Contoh Purnama yang akan membawakan renungan untuk kita pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini karena Tuhan masih memberikan kami waktu untuk boleh bersekutu bersama-sama. Walaupun jarak memisahkan kami, namun biarlah melalui ibadah online ini kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dan kami boleh merenungkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat Tuhan, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ayo teman-teman semua buka Alkitab ya, baik yang ada di HP mungkin atau Alkitab sendiri. Mari kita buka dari Lukas 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Contoh akan membacakannya untuk kita semua. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Teman-teman, seorang Martin Luther yang dikenal sebagai pemimpin reformasi Protestan pernah berkata demikian, "Saya memiliki banyak hal yang akan saya kerjakan pada hari ini, sehingga saya menghabiskan 3 jam pertama di dalam doa." Maksud dari perkataan Martin Luther ini adalah doa adalah tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memberikan ruang pada Tuhan untuk mengisi kehidupan dia. Nah, doa adalah tanda merendahkan diri untuk menyerahkan semua yang akan dia lakukan pada hari itu. Namun biasanya teman-teman, hal pertama yang kita hilangkan dari agenda kita ketika kita kehilangan banyak waktu itu adalah doa. Kita akan menghilangkan doa kalau kita sudah kehabisan waktu dalam satu hari itu. Sampai perlahan-lahan hidup kita diisi tanpa Yesus. Melalui kisah Marta dan Maria, kita melihat 2 saudara perempuan yang mengambil pilihan di dalam hidupnya. Ketika Yesus datang ke rumah mereka, Marta mengambil pilihan dengan sibuk melayani di dapur, sibuk mempersiapkan hal-hal yang mungkin diperlukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Berbeda dengan Maria, saudaranya, dia mengambil waktu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkannya. Kedua saudara ini sama-sama menunjukkan sikap perhatian dan pedulinya kepada Yesus dengan cara yang berbeda. Namun ternyata kalau kita membaca, ada masalah di dalam diri Marta saat melihat saudaranya Maria. Apa masalah di dalam diri Marta? Di ayat ke-40 dengan jelas Alkitab menuliskan apa yang dikatakan Marta kepada Yesus. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli aku seorang diri melayani?" Ini adalah masalah di dalam diri Marta. Marta mengeluhkan keadaan Maria yang hanya duduk mendengarkan Yesus, sedangkan dia sudah begitu sibuk melakukan banyak hal bagi Yesus. Teman-teman, firman Tuhan hari ini akan membawa kita untuk kembali fokus. Seperti tema kita pada malam hari ini, Focus on Jesus.
Setiap kita yang sudah banyak melakukan pekerjaan dalam satu hari, terkadang kita berpikir bahwa pekerjaan yang sudah kita lakukan, pelayanan yang sudah kita lakukan di dalam gereja seolah-olah ini pasti menyenangkan Tuhan. Karena saya sudah banyak sekali melayani, karena saya sudah banyak melakukan hal ini, hal itu. Dan kita berpikir bahwa Tuhan pasti sangat gembira dengan kita. Teman-teman, saya mau mengatakan benar, Tuhan sangat mengasihi setiap anak-anak muda yang dengan giat melayani Tuhan, yang dengan sungguh-sungguh dan rela menghabiskan waktunya untuk pelayanan. Tetapi jangan sampai kita jadi termakan dengan melakukan segalanya sehingga kita mudah jatuh dengan tidak fokus padanya. Karena kesibukan yang dialaskan, kesibukan pelayanan membuat pandangan kita teralihkan untuk mendengar suaranya. Saya tidak tahu seberapa lama tepatnya teman-teman menghabiskan waktu dengan dia, tetapi kita perlu menghabiskan cukup waktu sebelum kita melakukan banyak kegiatan untuk diisi dengan sumber kehidupan itu. Yesus memberitahu Marta bahwa saudarinya telah melakukan satu-satunya hal yang diperlukan. Teman-teman, akan ada begitu banyak hal-hal yang berteriak untuk meminta perhatian kita. Tapi kita perlu tahu bahwa sebelum melakukan semuanya itu, yang kita perlukan adalah berdiam di dalam Dia. Kadangkala sepertinya hal itu seolah-olah kalau kita perhatikan akan menyenangkan Tuhan. Tapi ingat, dalam cerita ini Tuhan mengatakan Maria telah memilih bagian yang tidak dapat diambil darinya. Artinya apa? Persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak dapat diambil oleh siapapun. Dan itu yang diinginkan Tuhan sebelum kita melakukan banyak hal dalam hidup ini. Bersekutu di dalam Dia. Melalui kisah Marta dan Maria, Yesus tidak menaruh tuntutan kepada kita. Harus melayani, harus dari pagi sampai malam kamu harus di dalam gereja. Kamu harus selalu memikirkan tentang pelayanan di gereja. Tuhan tidak menaruh tuntutan sebanyak itu. Yang Dia inginkan adalah agar kita berdiam di dalamnya. Mendengarkannya sebelum banyak hal kita lakukan. Karena apa? Pelayanan yang kita lakukan adalah pekerjaan dari Tuhan. Bagaimana kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak mendengarkan Dia terlebih dahulu? Maria mencontohkan suatu penyembahan yang lepas. Dia duduk dan tinggal bersama Yesus. Ia seperti di dalam pokok anggur dan sadar bahwa terlepas dari Tuhan, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Teman-teman, ingatlah, setiap hari sebelum kita melakukan pelayanan, pekerjaan kita, studi kita, ingat bahwa terlepas dari Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini, mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan datang untuk menemui kami. Tuhan tidak menuntut lebih banyak seperti yang kami bayangkan. Tuhan hanya ingin kami duduk diam, mendengarkan Engkau terlebih dahulu sebelum kami melakukan banyak hal. Tuhan, ajar kami untuk memberikan hati dan waktu kami untuk rela diisi dengan sumber kehidupan. Dan kami tahu sumber kehidupan kami hanyalah Engkau. Tuhan, ajar kami untuk rindu terus bersekutu kepadamu, untuk rindu mendengarkan suara-Mu melalui firman, dan untuk rindu selalu berbicara denganmu melalui doa kami. Terima kasih Bapa. Hamba mau menyerahkan setiap iman dari anak-anak muda yang saat ini mendengarkan renungan yang boleh dibagikan. Hamba berdoa agar kiranya Tuhan senantiasa memberkati pertumbuhan iman mereka.
Di masa-masa pandemi ini kami juga berdoa supaya kami tetap mengandalkan dan bersandar kepada Engkau dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ajarkan Mengerti Jalanmu. Biarlah Tuhan yang mengajari kita mengerti akan jalan-jalan yang kita tempuh dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berjalan di lembah yang gelap, kita tahu Tuhan pasti beserta kita. Mari kita nyanyikan Ajar Mengerti Jalanmu. Kita akan menutup persekutuan kita. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.